Bab 3426 Kepalaku berdengung. Tidak seperti Ding Kun, Tiseng adalah pejuang prasejarah tingkat pertama. Sebagai salah satu pemimpin Dewan Tetua, dia memancarkan aura yang kuat. Ia menghampiri beberapa orang, wajahnya penuh amarah, namun sebenarnya hatinya sudah bahagia. Biasanya, wajar jika ketiga tetua memperebutkan kekuasaan, tetapi mereka harus memperhatikan metode dan tindakan. Tapi entah apa yang terjadi pada Dong Sen, yang selalu licik dan licik, membiarkan anak buahnya berbuat onar di rumah tetua hari ini. Bukankah ini memberikan alasan untuk diri Anda sendiri? Begitu pengaduan disampaikan kepada penguasa kota, itu pasti cukup untuk membuatnya minum sepoci. Orang ini sangat senang karena dia menganggap Ye Bufan dan yang lainnya sebagai bawahan Dong Sen. Dong Sen, kamu sangat berani. Kamu berani membiarkan orang bertindak sembarangan di rumah tetua, dan kamu bahkan tidak memiliki penguasa kota di matamu. Dong Sen tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, tetapi malah mencibir bibirnya. Dia secara alami dapat melihat apa yang dipikirkan pihak lain. Sebagai penatua presbiteri, status pihak lain tidak kalah dengan miliknya, dan kekuatannya juga ada di antara mereka. Tapi saat ini, dia juga sangat bahagia. Kamu tidak takut padaku, tapi bisakah kamu tidak takut pada bintang jahat di belakangmu? Dia dipukuli seperti anjing di depan Xiao Qing. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan pihak lain juga tidak dapat pulih. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa memiliki seseorang yang mendukungnya, dan itu adalah perasaan yang sangat menyenangkan. Dia dan Tiseng telah bertengkar selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain. Tapi hari ini benar-benar berbeda. Orang ini pasti harus berjalan-jalan tanpa makanan. Memikirkan hal ini, dia berteriak, berhenti bicara yang tidak masuk akal, beritahu saya secepatnya kemana Jin Meyer pergi, dan mengapa dia harus dibatalkan dari daftar. Tiseng tertegun sejenak masih memiliki sikap seperti itu saat ini. Tampaknya benar saja, otaknya rusak. Dong Sen, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku seperti ini? Kamu pikir kamu ini siapa? Petik 2. Tapi begitu kata-kata ini diucapkan, sebuah gada besar muncul di depannya. Orang tua sialan, ini belum berakhir. Aku tidak peduli siapa kamu, aku akan memberitahumu siapa aku. Kami belum menemukan Jin Meyer, dan orang ini masih berdiri di sini berpura-pura berusia 13 tahun. Xiao Qing He juga kehilangan kesabarannya dan memukulnya dengan tongkat satu demi satu. Taiseng sebenarnya sedang waspada terhadap Dong Sen yang marah dan tiba-tiba menyerangnya. Tapi dia tidak menyangka gadis kecil di sebelahnya lah yang mengambil tindakan. Yang paling penting adalah gerakan pihak lain begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghindarinya bahkan jika dia dalam keadaan siaga penuh. Gada itu mengenai kepalanya, dan kepalanya berdengung dan dunia berputar. Kamu, orang ini hendak mengatakan sesuatu, tapi dia melanjutkan dengan pukulan kedua dan ketiga, menjatuhkannya ke tanah beberapa kali berturut-turut. Hanya kamu yang terlalu banyak bicara, dasar orang tua yang merengek. Xiao Qing menendang pantatnya dengan keras, lalu mengangkatnya dan melemparkannya ke depan Ye Bufan. Dong Sen telah berdiri di sana, merasa senang melihat musuh lamanya berhasil diatasi. Orang tua, aku memintamu untuk berpura-pura berusia 13 tahun, apakah kamu akan menderita sekarang? Namun, dia bahagia di dalam hatinya, tapi dia tidak berani menunjukkannya sama sekali. Anda harus tahu bahwa Xiao Qing, iblis wanita, sangat pemurung, dan dia akan dipukuli dengan kejam jika dia tidak berhati-hati. Suara Ye Bufan dingin, katakan padaku, di mana Jin Meyer? Menyentuh tatapan dinginnya, Tiseng menggigil di dalam hatinya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia sepertinya salah memahami situasinya. 3 orang di depannya bukanlah bawahan Dong Sen, tapi pendukung yang ditemukan pihak lain. Pantas saja pihak lain begitu percaya diri, begitu berani, dan begitu provokatif. Ternyata orang di baliknya begitu sakti. Melihat kakak Ye mengajukan pertanyaan, orang ini masih bergumam dan tidak menjawab untuk waktu yang lama. Xiao Qing tiba-tiba menjadi marah dan menghancurkan tongkat di tangannya, memukul kaki kanannya dengan keras.
Tiseng tiba-tiba melolong melengking. Bahkan jika dia adalah seorang barbar dengan tubuh yang kuat, bahkan jika dia adalah seorang prajurit prasejarah, dia tidak dapat menghentikan tongkat yang menakutkan ini. Dengan kekuatan Xiao Qing, pukulan ini langsung menghancurkan kaki kanannya hingga menjadi bubur. Bahkan Dong Sen, yang menyombongkan kemalangannya, menyeringai, dan ketakutannya terhadap iblis wanita ini semakin meningkat. Kakak tertuaku menanyakan sesuatu padamu, apakah kamu mendengarnya? Fakta membuktikan bahwa kekuatannya luar biasa. Mendengar kata-kata Xiao Qing, teriakan Tai Seng tiba-tiba berhenti dan dia mengangguk dengan cepat. Dia yakin jika dia lebih keras, tongkat lawan akan jatuh mengenai kepalanya. Aku mendengarnya, aku mendengarnya. Ye Bufan bertanya lagi, katakan padaku, di mana Jin Meyer? Dia dibawa pergi oleh penguasa kota. Tiseng menjawab dengan sangat cepat kali ini, tidak berani menunda semua. Ye Bufan mengerutkan kening, mengapa tuan kota membawanya pergi? Saya tidak tahu itu. Tiseng berkata, tuan kota meminta saya untuk membatalkan pendaftaran secara langsung, mungkin untuk mengambilnya sebagai istri tuan kota. Dia baru saja mengatakan ini pada titik ini, aura pembunuh yang ganas datang dengan sangat deras. Ye Bufan benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh saat ini. Dia akhirnya menemukan Jin Meyer, tapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Kapan ini terjadi? 3 hari yang lalu. Tiseng menjawab dengan gemetar, dan suaranya mulai bergetar. Kamu akan pantas mati jika kamu membantu para tiran melakukan kejahatan. Suara Ye Bufan dingin. Tuan kota merampok Jin Meyer. Dengan lambaian tangannya yang besar, tongkat Xiao Qing langsung jatuh. Baru saja mendengar ledakan, salah satu dari 3 tetua presbiteri hancur menjadi genangan daging. Melihat adegan ini, Dong Sen langsung kaget. Dia dan Tiseng telah bermusuhan satu sama lain selama bertahun-tahun, berharap satu sama lain segera mati, tetapi ketika yang lain benar-benar mati, dia merasakan ketakutan yang tak terbatas. Ketegasan Ye Bufan dan kekejaman Xiao Qing sangat membuatnya takut. Kunding di sebelahnya bahkan lebih seperti ini. Awalnya dia mengira tuannya akan membuat keputusan untuknya, tapi dia tidak menyangka akan dibunuh oleh orang lain dalam sekejap mata dan pingsan. Untuk karakter kecil seperti dia, Ye Bufan tidak repot-repot memperhatikan sama sekali, dan menoleh untuk melihat Dong Sen di sebelahnya. Pimpin jalan dan bawa aku ke istana tuan kota. Ini, Dong Sen ragu-ragu sejenak, tetapi ketika dia melihat Tai Seng dalam genangan darah, dia segera melangkah maju. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan berkata, Tuan, ada yang ingin saya katakan, tapi saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Biarkan saja. Ye Bufan dipenuhi dengan niat membunuh saat ini, jadi dia sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Tuan, coba lihat apakah Anda dapat meminta saya pergi dan membantu Anda mendapatkan Nona Meyer kembali. Ye Bufan langsung menolak sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Tidak perlu, kamu hanya perlu memimpin. Jin Meyer mengambil risiko untuk naik sendiri di negeri ajaib Kunlun, tapi sekarang di benua kuno, dia telah menderita keluhan seperti itu. Yang harus kita lakukan sekarang bukan hanya mendapatkan orang tersebut kembali, tapi juga membuat pihak lain membayar harga yang pantas. Dong Sen menelan ludah, tetapi penguasa kota sangat kuat dan memiliki banyak bawahan. Berhenti bicara omong kosong. Ye Bufan menyela dia lagi, saya tidak peduli siapa dia, meskipun itu penuh dengan dewa dan para Buddha, hari ini kita harus membunuhnya juga. Bab 3427, Menyerang Rumah Tuan Kota. Merasakan niat membunuh Ye Bufan, Dong Sen tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa memimpin dengan jujur. Haimul bukan hanya penguasa kota-kota Hongtian, tetapi juga pemimpin klan suku Hongtian. Meskipun presbiteri berstatus tinggi, namun tetap berada di bawah penguasa kota. Dengan kata lain, Dong Sen adalah bawahan Haimuer. Sekarang dia membawa orang luar ke rumah tuan kota, dan melihat Ye Bufan seperti ini, dia pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Tapi tidak mungkin. Jika Anda menyinggung penguasa kota, Anda mungkin tidak beruntung di masa depan, tetapi jika Anda tidak memimpin, Anda mungkin kehilangan nyawa Anda sekarang. Bagaimanapun,
Presiden ketat baru saja ditetapkan di sana. Memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan, Dongsen hanya bisa memimpin dengan jujur, terus berdoa di dalam hatinya, berharap keajaiban terjadi. Rumah tetua tidak terlalu jauh dari rumah tuan kota. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, mereka bertiga tiba di depan rumah tinggi itu. Pak, mohon tunggu sebentar, saya akan panggilkan pintunya. Hingga saat ini Dongsen masih berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan damai, namun ternyata ia terlalu memikirkannya. Ye Bufan mengabaikannya sama sekali, dan dengan lambaian tangannya, Xiao Qing bergegas maju dengan tongkat di tangannya. Rumah tuan kota adalah rumah termewah di seluruh kota Hongtian, dan gerbangnya bahkan lebih megah dan mewah. Ada lebih dari selusin penjaga dari istana tuan kota berdiri di depan pintu. Dulu, orang biasa tidak akan berani mendekat. Xiao Qing datang dengan membawa tongkat, dan para penjaga tampak bingung. Mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan loli kecil ini. Berhenti, apa yang akan kamu lakukan? Pemimpin penjaga berdiri dan hendak menghentikannya ketika dia melihat Xiao Qing naik ke udara, dan tongkat di tangannya menghantam pintu rumah dengan kekuatan yang menghancurkan. Ini, para penjaga di depan pintu benar-benar tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi mereka benar-benar bisa merasakan tekanan besar dari gada tersebut. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka bisa mati di sini. Bagaikan kelinci yang ketakutan, orang-orang ini langsung lari ke segala arah. Terdengar suara gemuruh di belakang mereka, dan mansion, yang baru saja bernilai jutaan, berubah menjadi tumpukan puing. Tak hanya itu, jurang yang dalam pun tercipta di halaman istana tuan kota. Ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan berani membuat masalah di rumah tuan kota, dan juga memiliki kekuatan tirani. Kamu, pemimpin penjaga itu terkejut dan marah. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Xiao Qing, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tongkat besar itu diayunkan dan dihancurkan menjadi potongan-potongan daging di seluruh langit. Banyak penjaga yang sadar kembali segera melarikan diri ke segala arah dan melarikan diri menuju rumah tuan kota. Haimu sedang duduk di ruang kerja sambil memandang keluar jendela dengan ekspresi muram. Pria ini selalu bernafsu, tapi kali ini dia mengarahkan pandangannya pada Jin Meyer, dan membiarkannya melarikan diri tanpa makan cukup lemak di mulutnya. Pada saat ini, suara gemuruh keras tiba-tiba datang dari istana tuan kota. Apa yang terjadi? Haimuer terkejut dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat seorang pelayan tersandung dari luar. Tuan kota, sesuatu telah terjadi. Gerbang mansion dihancurkan. Sialan, aku melihat siapa yang berani datang ke tempatku untuk menimbulkan masalah. Marah, tapi sekarang dia akhirnya menemukannya. Sasaran pelampiasannya segera melangkah keluar. Sesampainya di halaman, Ye Bufan dan 3 orang lainnya sudah masuk dari luar. Meskipun lusinan pelayan bergegas untuk menghentikannya, mereka semua dipukuli hingga berkeping-keping oleh tongkat Xiao Qing. Pada saat ini, melihat penguasa kota maju secara langsung, penjaga yang tersisa berlari ke belakang Heimure. Dongsen, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu ingin memberontak? Heimure tidak menyangka ada yang berani membuat onar di rumahnya, apalagi Dongsen di antara mereka, yang membuatnya kaget dan marah. Tuan kota, tolong dengarkan penjelasan saya. Pada saat ini, Dongsen adalah seorang bajingan yang memasuki lubang, merasa sedih dan marah. Dia tidak berani memprovokasi penguasa kota, tapi dia tidak berani menyinggung bintang jahat di sekitarnya. Tuan kota, pemuda ini ada di sini untuk mencari Nona Jin Meyer. Apakah menurut Anda dapat membiarkan dia membawanya pergi? Agar pihak lain memahami maksudnya. Meskipun Haimuer juga merupakan prajurit prasejarah tingkat pertama dan lebih kuat dari ketiga tetua, jaraknya tidak terlalu besar, dan dia tidak bisa menjadi lawan Xiao Qing. Menghadapi musuh yang begitu kuat, cara terbaik adalah dengan mengakui kekalahan dan membiarkan lawan membawa Anda pergi dengan cepat. Sekarang dia hanya bisa berdoa secara diam-diam di dalam hatinya, berharap penguasa kota tidak melakukan apapun terhadap Jin Meyer. Jika tidak, saya khawatir rumah tuan kota hari ini akan menjadi gunung mayat dan lautan darah. Sayang sekali dia terlalu banyak berpikir. Saat ini,
Haimuer hampir menjadi gila. Para tetua di bawahnya membawa orang untuk membuat keributan di istana tuan kotanya. Adapun tatapan yang terus dilontarkan pihak lain padanya, dia sama sekali tidak mengerti apa maksudnya, dan bahkan merasa bahwa itu memprovokasi dia. Kamu bajingan, minggir. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Haimuer mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Bufan dan 3 lainnya. Aku akan memukul orang itu sampai mati dengan tongkat, dan aku akan mengambilnya. Wanita itu jatuh. Dia melihat wajah Leng Qingqiu dan Xiao Qing dengan jelas, dan dia langsung merasakan nafsu di dalam hatinya. Meskipun 2 wanita di depan saya memiliki gaya yang berbeda, yang satu besar dan yang satu kecil, yang satu keren dan yang lainnya awet muda dan lincah. Tapi mereka benar-benar cantik langka, dan mereka tidak kalah dengan Jin Meyer dalam hal kecantikan. Justru karena itulah dia mengeluarkan perintah ini, ingin membunuh Ye Bufan dan membawa kedua wanita ini ke kamarnya. Ya, seorang penjaga pribadi di sampingnya setuju, dan bergegas menuju mereka bertiga dalam sekejap. Sebagai pengawal pribadi penguasa kota, kekuatannya secara alami luar biasa dan telah mencapai tingkat 4 prajurit prasejarah. Dia awalnya mengira Dong Sen lah yang memimpin masalah kali ini, dan 3 orang lainnya tidak perlu ditakuti sama sekali, jadi dia bergegas maju dengan sangat cepat untuk mencuri pujian. Tapi dia tidak pernah menyangka begitu dia bergegas keluar, sebuah tongkat besar menghantam kepalanya. Penjaga itu terkejut dan buru-buru melambaikan cambuk besi di tangannya untuk menyambutnya. Sangat disayangkan kekuatannya tidak berbeda dengan semut di depan Xiao Qing. Gada besar itu jatuh dan menghantam tanah bersama dengan cambuk besinya. Ini, seperti kata pepatah, seorang ahli akan mengetahui jika ada sesuatu yang salah segera setelah dia bergerak. Begitu Xiao Qing menunjukkan kekuatannya, semua orang yang hadir tercengang. Mampu mengalahkan pejuang prasejarah dengan 1 jurus berarti lawan harus lebih kuat. Dong Sen buru-buru berkata, Tuan Kota, gadis kecil ini terlalu kuat. Mengapa kamu tidak menyerahkannya saja kepada mereka? Tidak mungkin. Ekspresi Haimu menjadi semakin suram suatu keadaan, jika dia tetap menyerahkan orang tersebut kepada pihak lain, lalu di mana dia akan meletakkan wajahnya di kemudian hari. Yang paling penting adalah Jin Meyer tidak ada di rumah tuan kota sekarang, jadi dia bisa menemukan seseorang di suatu tempat. Heita, kemarilah. Haimur melambaikan tangannya lagi, dan seorang pria kulit hitam jangkung dan kokoh melangkah keluar di belakangnya. Orang ini tingginya 3 meter, seperti raksasa yang gagah, dan bumi bergetar setiap kali dia mengambil langkah. Pengawal pribadi Menara Hitam telah mencapai tingkat prajurit prasejarah tingkat kedua. Orang ini sedang memegang kapak besar di tangannya, seperti raksasa dari zaman kuno, dengan aura haus darah di sekujur tubuhnya. Pergilah ke neraka. Heita mengangkat kapak pemecah gunung di tangannya dan menyerang mereka bertiga dengan kekuatan menghancurkan dunia. Bab 3428 Memanen Tentara Lapis Baja. Anak kecil, kamu cukup sombong. Menghadapi Heita Xiao Qing, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi lebih meremehkan. Orang lain mungkin takut dengan perawakan dan kekuatannya yang tinggi, tapi di matanya, dia bukan siapa-siapa. Dibandingkan dengan monster peri besar, dia hanya bisa dianggap sebagai makhluk kecil. Menghadapi kapak raksasa yang jatuh, dia langsung memukulnya dengan tongkat di tangannya. Dengan suara menusuk emas dan besi, kapak pembangun gunung di tangan Menara Hitam terlepas dari tangannya dan langsung terbang keluar. Mata semua orang yang menonton hancur. Kontras antara bentuk tubuh keduanya terlalu jelas. Biasanya, tidak peduli seberapa kuat Xiao Qing, mustahil untuk mengalahkan Menara Hitam dalam hal kekuatan, tapi sekarang sesuatu yang tidak normal terjadi. Gada itu sepertinya hanya ayunan biasa, dan menghancurkan kapak pembangun gunung. Hal yang paling mengejutkan adalah Menara Hitam. Pemandangan seperti ini sering terjadi di masa lalu, namun ia selalu memiliki keunggulan absolut. Saat ini, tangan besarnya yang seperti kipas daun ketail telah terguncang dan penuh celah serta berlumuran darah. Kau benar-benar pecundang, keluar dari sini. Gada di tangan Xiao Qing terayun lagi, menghantam dadanya seperti kilat. Hanya dengan ledakan, Menara Hitam tinggi itu roboh seperti bola bisbol,
dan kemudian meledak menjadi kabut darah di udara. Prajurit prasejarah tingkat kedua, setara dengan manusia yang kuat, terbunuh dalam sekejap. Hiss! Embusan napas terdengar di seluruh istana Tuan Kota. Kekuatan Xiao Qing menyegarkan persepsi mereka lagi dan lagi. Pada saat ini, suara samar Ye Bufan terdengar, cepat serahkan orang itu, jika tidak istana Tuan Kota akan dibantai dengan darah hari ini. Biasanya, orang akan menganggap kata-kata ini gila, tapi sekarang hati semua orang menegang saat mendengarnya mereka. Karena penampilan Xiao Qing begitu kuat hingga membuat mereka takut. Haimu juga sangat terkejut. Saat ini, dia mengerti mengapa Dong Sen membawa orang-orang ini kepadanya. Saya juga mengerti mengapa saya membujuk diri saya untuk berteman dengan seseorang sekarang karena pihak lain itu terlalu berkuasa. Di dunia peri, kekuatan selalu menentukan segalanya, dan tinju besar adalah kata terakhir. Pada saat ini, beraninya dia memanfaatkan Xiao Qing dan Leng Qingqiu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di dalam hatinya. Jin Meyer tidak ada di istana Tuan Kotaku. Kamu harus pergi sekarang. Aku tidak akan lagi meminta pertanggungjawabanmu atas apa yang terjadi sekarang. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Dari sudut pandang Haimuer, meskipun dia memiliki kekuatan untuk memenangkan lawannya, harga yang harus dia bayar akan terlalu mahal, jadi dia memilih untuk menelan amarahnya. Sayang sekali dia ingin menanggungnya, tapi Ye Bufan tidak tahu seperti itu. Pemandangan di depannya benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya dengan Raja Abadi Donghua. Pada saat itu, dia tidak cukup kuat dan hanya bisa mencoba segala cara untuk melarikan diri bersama Leng Qingqiu. Tapi sekarang benar-benar berbeda. Dengan kekuatan absolut, dia tidak perlu menahan diri sama sekali dan bisa sepenuhnya melampiaskan amarah di dalam hatinya. Aku mengatakannya lagi, segera serahkan orang itu, atau aku akan membasuh istana Tuan Kotamu dengan darah. Petik 2. Sombong. Menurutku Tuan Kota benar-benar takut padamu. Armor di mana para prajuritnya? Begitu dia selesai berbicara, langkah kaki yang berat terdengar dari belakang. Ye Bufan dan yang lainnya mendongak dan melihat formasi besar mendekat, dengan sebanyak 500 orang. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan orang-orang ini telah mencapai prajurit kuno tingkat pertama. Mereka mengenakan baju besi-besi gelap dan memancarkan aura pembunuh yang kuat. Prajurit lapis baja berat adalah salah satu kartu truf istana penguasa kota. Prajurit kuno tingkat pertama yang dilengkapi dengan baju besi dengan pertahanan super kuat tidak dapat dihentikan. Ini adalah kekuatan tentara, yang bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh tuan biasa. Sayangnya Xiao Qing sama sekali tidak biasa. Ini adalah monster peri tingkat 9, dan memiliki darah naga, sebanding dengan mendiang Raja Peri manusia. Hanya itu saja, Xiao Qing menatap mulutnya lagi, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kekuatan prajurit kuno tingkat pertama setara dengan monster peri tingkat keempat, yang lebih buruk dari pasukan monster yang diciptakan oleh 9 neter Yintian Piton sebelumnya. Lagi pula jumlahnya tidak cukup, jadi bagaimana dia bisa menganggapnya serius? Begitu sosoknya bersinar, dia bergegas masuk dengan tongkat di tangannya, seperti seekor harimau memasuki kawanan domba. Awalnya, prajurit lapis baja dari istana Tuan Kota tidak terkalahkan, dan mereka semua sangat sombong dan tidak menganggap serius gadis kecil di depan mereka. Namun saat ini, saya menyadari bahwa saya tidak mempunyai kekuatan untuk melawan di depan orang lain. Yang paling membuat mereka hancur adalah baju besi yang mereka gunakan untuk melindungi hidup mereka seperti kertas di depan gada, dan tidak memiliki efek pertahanan sama sekali. Untuk sesaat, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan jeritan terus berlanjut. Prajurit lapis baja itu memegang senjata besi di tangannya, tapi tidak ada jejak Xiao Qing sama sekali. Dia seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, menunggu untuk dipanen. Ini. Ekspresi Haimuer menjadi semakin jelek. Dia menghabiskan banyak uang untuk menumpuk prajurit lapis baja ini, tapi sekarang mereka hancur. Sialan, dia melambaikan tangannya ke belakang, penjaga besi naga, tangkap anak itu. Dia telah beroperasi sebagai penguasa kota selama bertahun-tahun,
dan tentu saja dia memiliki lebih dari satu kartu truf di tangannya. Selain prajurit lapis baja, ada juga penjaga besi naga di luar. Jumlah orang-orang ini tidak banyak, hanya 50, tetapi tingkat budidaya terendah juga merupakan jenderal perang prasejarah tingkat 4, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada prajurit lapis baja. Dan dia juga melihat rahasianya. Lawannya selalu bertarung di Xiaoqing. Jika dia dijatuhkan saat ini, gadis kecil itu pasti akan memanfaatkannya, dan dia akan berada di atas angin. Karena pertimbangan inilah dia mengirim pengawal naga besi tanpa ragu-ragu. Kecepatan 50 orang ini jauh lebih cepat daripada kecepatan prajurit lapis baja. Gerakan mereka seragam, seperti harimau yang terhunus, dan mereka bergegas menuju Ye Bufan. Melihat Xiaoqing masih membunuh tentara lapis baja di sana, sepertinya tidak memperhatikan gerakan itu sama sekali dan tidak menunjukkan niat untuk kembali untuk menyelamatkan. Haimuer diam-diam menghela nafas lega. Tanpa gadis kecil ini, dia merasa yakin sepenuhnya untuk mengalahkan lawannya. Faktanya, itu sama saja. Penjaga besi Shenlong sama kuatnya dengan pelangi, tetapi pada saat ini, cahaya pedang yang tajam tiba-tiba menembus langit. Cahaya pedang sepanjang 100 kaki jatuh dari langit, dan energi pedang yang ganas membuat ruang di sekitarnya menjerit. Kekuatan pedang ini begitu kuat sehingga dibandingkan dengan itu, penjaga besi naga bukanlah apa-apa, serendah semut. Tidak, Hei-Mure melolong dengan enggan. Faktanya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Cahaya pedang menyapu, dan 50 penjaga besi naga yang terdiri dari jenderal prasejarah tergeletak mati di tempat, dan tidak ada yang selamat. Seluruh tempat itu sunyi senyap, sungguh pedang yang menakutkan. Meskipun pengawal besi Shenlong yang menghadapi pedang ini, semua orang di sekitarnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Mengerikan sekali. Bahkan Hei Muel bisa dengan jelas merasakan bahwa dia tidak bisa menahan pedang ini sama sekali. Dong Sen yang telah memperhatikan, matanya melebar dalam sekejap. Dia awalnya mengira Xiaoqing adalah yang terkuat, tapi dia tidak menyangka bahwa wanita yang dingin dan menawan ini tidak kalah kuatnya. Siapa pemuda ini? Bagaimana mungkin ada dua wanita sekuat itu di sekitarku? Bab 3429 Kejahatan tidak bisa dimaafkan. Sementara semua orang terkejut, Xiaoqing tidak berhenti sama sekali dan membunuh 500 penjaga besi dalam sekejap mata. Penjaga besi naga ilahi, hancur. Pengawal lapis baja, hancur. Hampir dalam sekejap mata, istana penguasa kota dipenuhi bau darah, dan dua kartu truf Haimur menghilang. Matanya membelalak ketakutan. Pada saat ini, dia yakin bahwa kedua wanita di depannya adalah prajurit level dewa perang. Kalau tidak, tidak ada jenderal prasejarah yang bisa menakutkan seperti yang dia alami di depannya. Setelah melihat situasinya dengan jelas, dia tidak berani berhenti, jadi dia segera berbalik dan lari. Sangat disayangkan dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Begitu dia bergerak, tongkat Xiaoqing mencapai kepalanya dan memukul kepalanya dengan keras. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Xiaoqing sekarang sangat ahli dalam memaku, dia memukul kepalanya dengan 3 tongkat dan kepalanya berdarah. Seluruh istana tuan kota melihat tuan mereka dipukuli. Prajurit lapis baja telah dihancurkan, penjaga besi naga telah dihancurkan, dan sekarang bahkan penguasa kota jenderal perang prasejarah tingkat pertama telah dipukuli seperti ini. Ye Bufan sangat ingin menemukan Jin Meyer dan tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Dia melangkah, mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Hei Muel terlempar seperti bola dan terjatuh dengan keras ke tanah. Saat ini, kepalanya berlumuran darah, tubuhnya berlumuran lumpur, dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ye Bufan berkata dengan dingin, katakan padaku, di mana Jin Meyer? Nak, aku adalah pemimpin suku Hongtian. Jika kamu berani menyentuhku, Yang Mulia Dewa Perang tidak akan melepaskanmu. Karena terpaksa tidak punya pilihan, Haimul hanya bisa mengangkat Dewa Perang kuno Timur Han di belakangnya, berharap bisa menakuti lawannya. Sayangnya dia membuat perhitungan yang salah. Tepat setelah dia selesai berbicara, tongkat Xiaoqing jatuh lagi dan mengenai kaki kanannya dengan keras.
Pukulan ini begitu berat dan kejam hingga membuat anak sapi hancur berkeping-keping. Ah, Haimu tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong sedih. Ye Bufan memandangnya dengan tenang, apakah kamu memahami posisimu sekarang? Katakan di mana kamu berada. Ku bilang, kataku, Dewa Perang Kuno. Saat ini, dia tidak lagi berani menyembunyikan apapun, dan menceritakan semua yang terjadi setelah Jin Meyer dibawa ke rumah Tuan Kota. Namun pada akhirnya, dia melakukan beberapa perubahan, namun dia tidak berani mengatakan bahwa imam besar datang ke sini untuk memilih pengorbanan. Dia sekarang telah melihat bahwa pemuda di depannya terlihat lembut dan lemah, tapi dia jelas merupakan karakter yang kejam. Jika seseorang mengetahui bahwa Jin Meyer dibawa pergi sebagai korban, saya khawatir dialah yang pertama mati. Imam besar datang ke sini untuk memilih murid untuk kota prasejarah. Setelah ujian Jin Meyer, dia menjadi bintang 9, jadi dia membawanya pergi. Tuan muda ini benar-benar tidak ada di rumah tuan kota saya. Bagaimana kalau kita mengakhiri masalah ini? Ye Bufan menatapnya dengan tajam, apakah kamu yakin tidak berbohong? Haimu mengangguk cepat, itu benar sekali, tidak ada kebohongan. Kalau begitu, ayo kita akhiri. Setelah itu, Ye Bufan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, tongkat Xiao Qing langsung jatuh. Kali ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Mendengar ledakan, seluruh tubuh Heimure hancur menjadi genangan daging. Bagi Ye Bufan, dimanapun Jin Meyer berada sekarang, apapun penyebab kejadiannya, orang ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni, dan dia tidak akan pernah diizinkan untuk hidup lagi. Melihat pemandangan ini di depan mereka, hati semua orang bergetar. Anda harus tahu bahwa ini adalah kepala seluruh suku Hongtian dan penguasa kota-kota Hongtian. Dia sebenarnya dipukuli sampai mati dengan tongkat, dan kematiannya sangat menyedihkan. Namun, seluruh rumah tuan kota telah ditakuti oleh Xiao Qing. Selain itu, tuannya telah meninggal, jadi tidak ada orang lain yang memiliki semangat juang, apalagi keberanian untuk mengambil tindakan. Semua orang berdiri di sana menggigil, takut disakiti. Dong Sen berdiri di dekatnya dan menelan ludah, merasa sangat ketakutan di dalam hatinya. Dia bahkan membunuh penguasa kota atas kemauannya sendiri, jadi mengapa dia peduli dengan orang tua seperti dirinya? Untungnya, Ye Bufan tidak menyerangnya, dia hanya berbalik dan melirik, pimpin jalan. Dong Sen bertanya, tanpa sadar, kemana harus pergi? Kota suci. Petik 2, manusia pasti terlalu berani. Dia baru saja membunuh Haimuer, dan sekarang dia pergi ke kota suci prasejarah. Tapi dia kaget, dia tidak berani ragu sama sekali, karena takut jika dia melambat sedikit, tongkat Xiao Qing akan jatuh. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia memimpin jalan, memimpin Ye Bufan dan yang lainnya meninggalkan rumah tuan kota dan bergegas keluar kota. Melihat sosok beberapa orang menghilang sepenuhnya, orang-orang di istana tuan kota menghela nafas lega. Semua orang terdiam. Di luar pemahaman semua orang bahwa hal seperti ini terjadi secara tiba-tiba, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tuan kota, tidak, sesuatu telah terjadi. Pada saat ini, dengan teriakan melengking, sesosok tubuh berlari masuk dari luar. Itu adalah pengurus lain dari presbytery yang datang, dan dia juga salah satu bawahan Tiseng. Ketika dia mengetahui bahwa tuannya telah terbunuh, dia segera berlari ke sini untuk mengadu. Pengurus itu berpikir cepat sepanjang jalan, memikirkan bagaimana cara mengajukan keluhan untuk membuat penguasa kota marah, sehingga dia bisa segera membalaskan dendam tuannya. Tapi setelah sampai di sini, saya menemukan ada yang tidak beres. Banyak orang berkumpul di sini, tapi mereka tidak melihat Haimur. Dengan sangat terkejut, dia akhirnya melihat ke arah kepala pelayan istana tuan kota, di mana tuan kota. Di sana, kepala pelayan itu menunjuk tanpa ekspresi tanah, kue. Ye Bufan dan 3 lainnya meninggalkan kota. Dia bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota suci? Dong Sen berkata, ini akan memakan waktu hampir 1 hari. Sesegera mungkin. Ye Bufan berkata dalam hatinya. Dia masih cukup cemas. Meskipun Heimure mengatakan bahwa Jin Meyer dipilih untuk pergi ke kota suci karena bakatnya,
dia selalu memiliki perasaan tidak nyaman yang samar-samar di hatinya. Memang butuh 1 hari untuk sampai ke sana dengan kecepatan Dongsen, tapi dengan 2 ahli tingkat Raja Abadi di sisinya, kecepatannya secara alami akan meningkat secara signifikan. Dia tidak mengorbankan Jiutian. Bagaimanapun, ini adalah hutan belantara, dan dia akan menyelamatkan orang, jadi dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan. Namun, dengan Leng Qingqiu di sampingnya, kecepatannya juga meningkat secara signifikan, 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Di sisi lain, Xiao Qing meraih kerah Dongsen dan mengikutinya dari dekat. Keempat orang itu dibagi menjadi 2 kelompok dan bergegas maju seperti kilat. Di bawah bimbingan Dongsen, sekitar setengah hari kemudian, sebuah kota kuno yang tinggi muncul di hadapan keempat orang itu. Kota suci prasejarah di dunia prasejarah, kediaman Timur Han, dewa perang prasejarah. Entah sudah berapa tahun kota ini diwarisi. Setiap bata dan ubinnya terbuat dari perunggu, tapi tidak bisa dihancurkan dan memancarkan suasana zaman kuno. Timur Han, salah satu dari sedikit dewa perang prasejarah tingkat 4 di dunia prasejarah, adalah keberadaan seperti dewa di mata semua orang, dan juga merupakan raja surga ini. Masih agak jauh dari gerbang kota, Ye Bufan dan yang lainnya melambat. Dongsen mengangkat tangannya dan menunjuk ke kota suci, "Tuan, ini dia. Apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda ingin segera masuk?" Bab 3430, Kota Suci Kuno. Ye Bufan menjadi tenang ketika dia datang ke sini. Dia menoleh untuk melihat Dongsen dan menunjukkan senyuman aneh. "Kamu ingin aku langsung masuk?" Hati Dongsen menegang ketika dia melihat matanya. Dia jelas-jelas seorang pemuda, dan matanya sepertinya bisa melihat semuanya. "Tidak, tidak, aku hanya mengatakannya dengan santai. Bukankah di kota Hongtian sebelumnya seperti ini?" Sebenarnya, dia sudah membuat rencana selama ini. Menurut pendekatan sembrono Ye Bufan sebelumnya, selama dia menyemangatinya sedikit, pihak lain pasti akan segera bertarung di kota suci prasejarah. Tapi tempat ini berbeda dengan suku Hongtian. Setidaknya ada 10 pria kuat tingkat dewa perang prasejarah di kota. Selama Ye Bufan meninggal, dia akan mampu melepaskan semua tanggung jawab darinya dan mendapatkan pujian besar karena menanggung penghinaan. Begitu Timur Han bahagia hatinya, dia akan menjadi kepala suku Hongtian mulai sekarang. Ye Bufan tersenyum tipis. Dia telah menyapu kota Hongtian sebelumnya karena kekuatan absolutnya. Tapi tempat ini benar-benar berbeda. Sebagai penguasa alam surga prasejarah, dalam hal kekuatan, dia tidak akan pernah kalah dari Raja Abadi Donghua dan Piton Langit Berawan 9 meter sebelumnya. Meskipun kekuatan Xiao Qing dan Leng Qingqiu telah meningkat pesat sekarang, mereka tidak yakin akan menang. Terlebih lagi, lawannya tidak bisa 1 orang, dan bawahannya pasti kuat. Dia selalu mengambil keputusan sebelum mengambil tindakan. Dia bukan orang yang impulsif dan tidak akan mempertaruhkan nyawanya kecuali benar-benar diperlukan. Dongsen selalu licik dan licik, tapi kali ini dia melakukan kesalahan. Ye Bufan memandangnya dan berkata, "Apakah kamu ingin aku mati di sini, menyalahkanku, dan kembali mengambil alih sebagai pemimpin suku Hongtian?" Dongsen sangat ketakutan hingga kakinya gemetar dan dia terjatuh berlutut sambil terjatuh di tanah. Tidak, saya setia kepada Tuan Muda. Saya benar-benar tidak punya ide itu. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak kesetiaan. "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bodoh?" Dia langsung meninju, memukul bagian belakang kepala lawan. Biasanya, dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu melukai prajurit prasejarah tingkat pertama. Tapi Xiao Qing berdiri di dekatnya dan menatapnya dengan tongkat. Dongsen tidak berani melawan sama sekali, dan pingsan karena tamparan. Setelah sampai di kota suci prasejarah, orang ini tidak lagi berguna. Untuk mencegahnya berguna di masa depan, dia tidak membunuhnya dan membawanya langsung ke istana Raja Naga, lalu mengirim Xiao Qing dan Leng Qingqiu juga. Tempat ini berbeda dengan kota Hongtian sebelumnya, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan setiap pertempuran. Setidaknya Anda harus mengetahui situasi Jin Meyer sebelum mengambil tindakan. Dalam hal ini, target 1 orang jauh lebih kecil dibandingkan 3 orang,
sehingga lebih mudah untuk dipindahkan. Setelah melakukan semua ini, dia menemukan orang barbar kuno lainnya yang sendirian dan menjatuhkannya hingga pingsan dengan tongkat. Kenakan pakaian orang lain dan berjalanlah menuju kota suci prasejarah. Tidak ada perbedaan besar antara kemunculan ras barbar dan ras manusia di dunia peri. Perbedaannya adalah ras manusia memupuk esensi abadi, sedangkan ras barbar memupuk energi prasejarah. Namun hal ini tidak terlalu sulit bagi Ye Bufan. Segala sesuatu lahir dari kekacauan, dan kekacauan juga dapat mensimulasikan segala sesuatu. Saat Chaos Immortal Yuan bersirkulasi, aura prasejarah yang sunyi meluap dari tubuh, tidak berbeda dengan orang barbar prasejarah yang sebenarnya. Ketika Ye Bufan datang ke kota, kesadaran spiritualnya juga sangat tertekan di sini, yang berada dalam jarak lebih dari 10 meter. Dalam hal ini, Jin Meyer tidak dapat ditemukan sama sekali. Tampaknya satu-satunya cara untuk memulai adalah dari God of War Mansion. Rumah Dewa Perang kuno adalah gedung tertinggi di seluruh kota. Tidak sulit untuk menemukannya. Bangunan di sini megah, jauh lebih megah dari rumah besar Heimure sebelumnya. Hari sudah malam, Ye Bufan memilih sudut yang sepi, dan aura di tubuhnya mulai berubah, perlahan menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Bahkan jika seseorang lewat di sini saat ini, mereka tidak akan merasa ada orang yang berdiri di sini sama sekali. Setelah melakukan semua ini, dia menggunakan cahaya mengalir dan bayangan mengambang, dan seluruh tubuhnya perlahan melayang menuju rumah Dewa Perang. Di ruang belajar yang besar, seorang lelaki tua berambut putih berdiri di depan jendela. Meski seluruh rambutnya telah memutih, keseluruhan pribadinya tenang dan memancarkan paksaan yang tak ada habisnya. Di seberangnya ada seorang pria parubaya, tinggi dan penampilannya agak mirip dengan pria tua itu. Orang tua berambut putih itu tidak lain adalah Timurhan, dewa perang kuno di dunia kuno, dan lawannya adalah putranya, Pangeran Kongkong. Timurhan menjadi terkenal sejak awal dan telah menguasai dunia kuno selama hampir 10.000 tahun. Kini setelah dia tua, dia mulai memikirkan penggantinya. Kongkong adalah putra kesayangannya, dan ia telah ditunjuk sebagai putra mahkota ribuan tahun yang lalu. Sayangnya, ia masih berada di puncak jenderal perang prasejarah tingkat pertama, dan belum pernah melangkah ke ambang batas Dewa Perang. Kekuatan adalah hal terpenting di dunia abadi. Bahkan jika dia seorang pangeran, jika dia tidak cukup kuat, dia tidak akan mampu mengendalikan seluruh dunia prasejarah. Justru karena itulah Timurhan menemukan cara untuk menggunakan menara primordial untuk membantu putranya dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan memasuki tahap awal Dewa Perang Primordial dalam satu gerakan. Hanya saja ini mahal dan sulit. Untungnya, Imam Besar Yuxian akhirnya mengumpulkan 5 kurban, dan hitungan mundur pengorbanan telah dimulai. Timurhan menatap putranya, matanya penuh harap. Besok pagi adalah waktu dimulainya pengorbanan. Kamu harus menyesuaikan diri dengan baik malam ini dan ingat untuk tidak dekat-dekat dengan wanita. Aku mengerti, Ayah. Kongkong mengatakan ini dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Sayang sekali wanita bernama Jin Meyer itu. Melihat dunia kuno kita, tidak ada wanita yang bisa menandinginya. Sayang sekali menggunakannya sebagai pengorbanan. Tidak masuk akal, hal yang tidak berguna. Tegur Timurhan, nya ekspresi menjadi dingin. Sebagai laki-laki, kamu harus ambisius. Hal pertama yang harus kamu pertimbangkan adalah kekuatanmu sendiri, bukan wanita. Jika kamu tidak bisa masuk ke dalam Dewa Perang Prasejarah, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menggantikanku, dan bagaimana bisa aku percaya padamu untuk menyerahkan seluruh dunia prasejarah kepadamu? Datang dan mengambil alih. Melihat kemarahan ayahnya, Kongkong segera menundukkan kepalanya dan berkata, aku tahu aku salah, aku hanya mengatakannya dengan santai. Ekspresi Timurhan melembut. Sedikit, Yuxian memang memberikan kontribusi yang besar kali ini, jika tidak. Dengan talenta bintang 9 Jin Meyer ini, peluang sukses Anda kurang dari setengah, tetapi dengannya Anda dapat mencapai setidaknya 80%, penuh nafsu, yang pada akhirnya dia hargai adalah posisinya sendiri. Jika dia bisa mengambil alih posisi ayahnya sebagai dewa perang, seluruh dunia prasejarah akan terpengaruh.
Meskipun saya mengorbankan Jin Meyer di depan saya mungkin akan menghadapi lebih banyak lagi di masa depan. Memikirkan hal ini, dia menjadi sedikit khawatir lagi. Ayah, di mana pengorbanannya ditempatkan? Tidak akan ada kesalahan kan? Jangan khawatir. Mereka semua dikurung di Great Desolation Tower. Percaya diri, sekarang imam besar secara pribadi menjaga tempat itu bersama dua dewa perang. Itu benar-benar sangat mudah dan tidak akan ada kesalahan. Kong Kong menghela nafas lega, ini akan membuatmu merasa nyaman. Kamu bisa menyesuaikan kondisimu dengan baik, dan kamu baru bisa berhasil besok. Jangan gagal. Timuhan kembali memperingatkan, berbalik dan meninggalkan ruangan.